Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tahibbuna al-mala hubban jamma. Sallallahu alaihi. Jamaah Jumaah rahimahumullah. Pertama-tama mari di Sayyidul Ayyam, di Jum'ah ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana telah banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan perlu kita garis bawahi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Mari kita jaga iman dan Islam ini dengan dari waktu ke waktu kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Hanya dengan takwa inilah kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia dalam keadaan kalian belum berserah diri di hadapan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali kalian mati dalam keadaan terhina oleh dunia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, di waktu yang sangat singkat ini khotib menyampaikan sedikit untuk introspeksi kepada khotib dan kepada jamaah sekalian. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Karim sebagai patokan kepada kita agar kita memahamkan jangan sampai masuk menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dua golongan manusia menurut Allah dalam surat As-Saff, ada dua golongan manusia di muka bumi ini kebanyakan, dan golongan inilah orang-orang yang gagal. Mari kita cermati. Golongan yang pertama Allah gambarkan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Aku mudahkan, aku gampangkan rezekinya, kehidupannya begitu menyenangkan, umurnya panjang, badannya sehat, jabatannya luar biasa, ilmunya keren,
kemana-mana dihormati, dihargai, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, gelarnya berlapis. Fayaqulu Rabbi akrama. Orang tersebut menyampaikan, akulah orang yang dimuliakan Allah. Jamaah sekalian, golongan yang pertama ini cukup banyak di antara kita. Jika golongan pertama ini kita garis bawahi, dia sombong dalam kehidupannya. Diberikan umur panjang oleh Allah, dia mengatakan, karena aku mengatur kesehatanku, karena aku begini, maka aku tidak seperti mereka. Karena aku kuliah, karena aku belajar, karena aku begini dan begitu, maka aku jauh lebih baik dari si fulan. Jamaah sekalian, orang-orang demikian jika ada di antara kita, dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan hartanya, dia sombong dengan pangkatnya, dia sombong dengan kedudukan kehidupannya. Padahal kemudahan yang Allah berikan tidak sekalipun untuk memuliakannya, melainkan ujian sejauh mana dia memahamkan kelebihan yang Allah berikan harus digunakan untuk kebermanfaatan, bahwa kemudahanmu adalah ujian. Ya mas sekalian, kita jangan terbuai dengan golongan yang pertama ini. Jika kalian mendapatkan kemudahan dalam apapun, ingatlah itu ujian dari Allah. Tidak sekalipun kau dimuliakan, karena dunia ini adalah ujian kita semua. Tidak ada Allah memuliakan kita. Ini adalah ujianmu, tatkala aku mudahkan kalian. Golongan yang kedua, jamaah sekalian, wa amma idza mabtalahu faqadaru 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Aku sempitkan rezekinya. Golongan yang kedua ini aku sempitkan rezekinya. Orang lain rumahnya mentereng, rumah pun dia tidak punya. Ngontrak sana, ngontrak sini. Orang lain bisa kuliah sampai S3, dia sekolah SMA aja tidak tamat, bahkan SD aja tidak tamat. Orang lain keren ke masjid, dicium tangannya, dia tidak pernah dipandang oleh masyarakat. Hidupnya begitu susahnya, sakit-sakitan. Fayaqulu Rabbi ahana. Aku telah Allah hinakan. Masya Allah. Dia merasa kesusahan di muka bumi ini seolah-olah Allah telah menghinakannya. Kala tidak sekalipun. Kesusahan di muka bumi adalah sama ujian untukmu sejauh mana kau bisa bersabar, sejauh mana kau bisa memahamkan bahwa dunia adalah ujian, agar kau bisa selamat masuk ke surganya Allah. Orang-orang yang kedua golongan ini, jika ada di antara kita, biasanya orangnya frustasi. Orangnya selalu menutup diri. Kalau diajak kebaikan, coba kalau dia seperti aku. Kau bisa ke masjid, kau bisa bersedekah, kau bisa kuliah, coba kalau dia seperti aku. Masya Allah. Dia tidak mau ada pembicaraan untuk pembicaraan ke depan yang lebih baik. Dia frustasi. Orang-orang ini selalu menutup diri karena dia merasa bahwa dunia ini telah Allah hinakan. Golongan yang kedua banyak di antara kita, tidak sedikit. Jamaah sekalian, dua golongan ini adalah yang Allah ceritakan di dalam Quran. Hakikatnya, jika kalian Allah mudahkan, jika kalian Allah susahkan, hakikatnya semula ujiannya Allah. Mari kita pahamkan semuanya. Kalla balla tukrimunal yatim. Jika kalian ingin Allah muliakan, ini ayat berikutnya, atau terbalik, aku telah dihinakan Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Sejauh mana kalian bisa memuliakan anak-anak yatim? Jamaah sekalian, langkah pertama ini agar Allah memuliakan kita, ayo kita cintai, kita muliakan anak-anak yang kekurangan di antara kita, yang telah Allah hilangkan, Allah cabut dalam keluarganya bapaknya. Ayo
Lewat jamaah masjid ini kita bersama-sama untuk Allah muliakan kehidupan kita ini dengan memikirkan anak yatim. Jangan-jangan kita belum pernah ajak anak yatim makan bersama kita. Jangan-jangan rumah kita yang ada mobilnya tidak pernah kita bawa anak yatim duduk di meja makan kita. Jangan-jangan sampai detik ini kita tidak pernah mengalokasikan gaji yang kita terima untuk sebagian anak yatim. Padahal Allah jelas, jika kalian ingin aku muliakan, bala tukrimunal yatim, muliakanlah anak-anak yatim. Wala tahadun ala ta'amil miskin. Yang kedua, kata Allah, jika kalian Allah ingin muliakan, mudahkanlah orang-orang miskin di antara kita. Di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, kita bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau orang paham, jika Allah ingin memuliakan kita, mudahkanlah orang-orang miskin di antara kita. Lewat masjid ini, buatkan gerakan-gerakan bagaimana tadi saldonya sampai 40-an 1 juta. Tidak perlulah bangunan kita bagus-bagus ya, tapi uang ini adalah untuk menjadikan benteng sosial di antara tetangga kita. Ada mungkin orang miskin yang tidak bisa makan bahkan, ya, mari bergerak bersama, mudahkan. Saya sudah miskin Pak Zainal, bergabunglah di dalam organisasi masjid, makmurkan masjid. Apa yang kalian bisa untuk memuliakan orang-orang lemah di antara kita? Bisa kalian masuk ke dalam organisasi masjid, bisa masuk ke panitiaan, bisa membawa proposal kemana-mana. Masya Allah, Allah suka kepada orang-orang yang berjamaah di jalan Allah dengan tersusun rapi. Kalla balla tukrimul yatim wa la tahaduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lama. Yang ketiga, kalaulah kalian ditinggalkan warisan oleh orang tua, gunakanlah warisan dengan sebaik mungkin, jangan dicampur adukan. Baik warisan harta maupun warisan budaya. Kadang-kadang kita bisa mengaduk-aduk sedemikian rupa. Yang benar nampak salah, yang salah nampak benar. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan kalian campur adukan warisan-warisan yang nenek moyang kau berikan kepada kita. Dan yang terakhir, wala tuhibbuna ma la hubban jama. Jika kalian ingin Allah muliakan, jangan cintai dunia berlebihan. Dunia hanya sementara, sebentar akan tidak tinggalkan. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini dalam keadaan kalian masih terbudak oleh dunia. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Purwakarta ini dalam keadaan kalian belum berserah diri di hadapan aturan Allah. Barakallahu fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita berdoa. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Semoga Allah hindarkan kita dari dua golongan ini. Kita semakin memahamkan bahwa hidup di muka bumi ini adalah ujiannya kita. Mari kita saling mengingatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, agar tidak banyak mencintai dunia berlebihan. Karena hakikatnya dunia akan mencelakakanmu. Maka yang paling harus dipahamkan, dunia adalah ujian kita. Kita kuasai dunia untuk bisa memahamkan akhirat jauh lebih baik. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة